Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 untuk calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Cilacap. Pada kesempatan hari ini akan melakukan demonstrasi kontekstual untuk tugas coaching supervisi akademik. Para guru hebat sekalian, perkenalkan terlebih dahulu saya dengan Gilang Sunu Aditya Putra dari SMK Negeri 1 Cilacap. Dan saya Lena Puspitasari dari SMA Negeri 2 Cilacap. Dan saya Ahmad Mujanto dari SMP Muhammadiyah 2 Cilacap. Kami akan melaksanakan praktik coaching dimulai dari pra-observasi, kemudian kegiatan observasi, hingga kegiatan pasca observasi yang dilakukan oleh kami bertiga dengan mengganti peran per masing-masing peran, yaitu sebagai observer, kemudian sebagai coach, dan sebagai coachee. Bapak dan Ibu guru hebat sekalian, selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Ahmad. Waalaikumsalam Bu Lena. Bagaimana Pak Ahmad hari ini kabarnya? Alhamdulillah baik atas doa Bu Lena dan teman-teman semuanya, sehingga kita bisa bersilaturahmi untuk sedikit ngobrol tentang hal yang berkaitan dengan dunia pendidikan. Kebetulan kita kan semuanya ya istilahnya berjuang untuk anak-anak kita, masa depan anak kita. Bu Lena sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah Pak Ahmad, hari ini saya baik dan luar biasa ini. Sudah makan belum? Alhamdulillah sudah Pak, ini kenyang alhamdulillah ya. Begini Pak Ahmad, sebelum kita melakukan coaching sebagai awal itu saya akan memberikan beberapa pertanyaan ya Pak Ahmad. Siap, Bu Lena, siap. Pertama-tama nih Pak Ahmad, saya itu akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Pak Ahmad, pada coaching hari ini itu coach dan coachee itu akan saya amati dan akan saya nilai. Apakah sudah sesuai dengan rubrik penilaian? Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Pak Ahmad itu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot atau pertanyaan pemantik kepada coachee, dan kemudian bagaimana coachee tersebut itu merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach tersebut. Terima kasih Bu Lena. Kalau apa yang akan kami sampaikan dalam hal ini, khususnya ketika saya menjadi coach dan coachee, bahwa di mana nanti yang akan saya kembangkan di dalam proses pembelajaran tentunya adalah seperti apa yang telah disampaikan Bu Lena. Kita harus bisa memberikan satu kata-kata pemantik yang di situ nanti bisa istilahnya itu menggugah ya, ataupun menginspirasi anak-anak itu, sehingga anak-anak itu bisa muncul di dalam hal adalah kepedeannya lah ya. Kita kan dalam hal ini tidak boleh berkata salah atau berkata apa yang dikatakan oleh anak itu, lah itulah akan menjadi yang terbaik. Kita istilahnya di sini kita sebagai fasilitator di dalam untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada pada dalam anak didik kita itu. Karena apa? Tanpa kita memberikan ruang yang lebih luas, ruang yang lebih istilahnya lebih leluasa kepada anak, maka anak itu nanti akan istilahnya itu apa yang ada di dalam unek-uneknya itu, hatinya itu tidak akan bisa muncul lah. Kita akan memancing semuanya itu dengan kata-kata yang memang anak-anak itu bisa memunculkan apa yang ada di dalam dirinya, ya tentunya ya dengan kalimat-kalimat ataupun kata-kata yang memang lebih tegas, dalam arti tegas untuk mengutarakan, sehingga anak itu akan bisa menjadi anak yang terbaik ketika dia di depan kelas, di depan teman-temannya, maupun tentunya nanti ketika dia sudah dewasa, ketika dia berkumpul atau bergabung di lingkungan masyarakat luas, dia akan menjadi anak yang memang punya mental yang baik gitu. Oke. Tadi saya akan mengajukan pertanyaan ya Pak ya. Saya ulang dari pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama itu ya Pak, yang akan saya tanyakan kepada Pak Ahmad ini ya, kompetensi apa yang akan Pak Ahmad kembangkan pada coaching kali ini? Untuk kali ini akan memberikan satu kata pemantik kepada anak, supaya anak-anak itu memang dia itu satu punya rasa tanggung jawab. Tentunya dia itu punya rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap apa yang dia lakukan pada saat itu. Karena apa? Rasa tanggung jawab adalah saya rasa satu kompetensi yang sangat luar biasa yang harus dikembangkan. Kalau kita mengabaikan
istilahnya tanggung jawab itu kan anak-anak itu akan menyepelekan sesuatu. Gitu. Mungkin bisa menyepelekan dengan bapak ibu guru atau teman, bahkan ketika dia nanti sudah dewasa hidup di masyarakat, nah itu adalah tanggung jawab yang sangat luar biasa yang harus dikembangkan pada anak. Tentunya juga di sini memang perlu kita kembangkan adalah relasi dalam arti dia itu bisa berkomunikasi dengan siapapun, tidak melihat status. Ya. Karena anak-anak kita sekarang itu kan anak-anak Gen Z ini, dia itu selalu punya pemikiran yang mungkin berbeda dengan generasi old lah ya gitu. Kalau anak sekarang itu istilahnya adalah inginnya instan, semuanya itu serba cepat. Nah disinilah dia harus nanti kita kasih arahan, dia itu bisa menjadi seorang yang bisa membuat relasi yang seluas-luasnya, yang sebaik-baiknya, tapi yang bertanggung jawab. Karena apa, itu semuanya untuk pengembangan diri dia. Ya ketika dia di kelas jelas dia sebagai seorang individu, dan dia ketika di masyarakat tentunya kan tidak akan menjadi anak terus ini, dia menjadi anak dewasa. Disitulah dia akan merasakan, oh iya betul bimbingan dari bapak ibu guru ketika saya di sekolah seperti ini saya terapkan di masyarakat, ternyata menjadi hal yang sangat positif. Seperti itu Bu Lena. Oke. Untuk pertanyaan kedua ini ya Pak Ahmad, kompetensi mana yang ingin Pak Ahmad kembangkan secara spesifik yang akan diobservasi nanti? Ya kalau itu yang jelas ya dalam hal ini adalah di mana anak itu bisa mengembangkan diri dalam hal untuk dia itu punya rasa disiplin yang baik, disiplin yang tinggi. Karena dengan rasa kedisiplinan itu maka anak itu akan terbentuk di dalam dirinya menjadi anak yang disiplin dalam hal segala hal. Disiplin waktu, disiplin di dalam belajar, kan harus disiplin. Kalau tanpa disiplin nanti anak-anak itu akan ketinggalan. Memang di sekarang itu anak inginnya instan, semuanya serba cepat, tetapi tanpa diiringi dengan rasa kedisiplinan itu tidak akan bisa terwujud. Karena kata kunci seorang yang bisa sukses itu adalah disiplin. Contoh kecilan gini, ketika anak itu misalkan contoh berangkat sekolah itu masuknya bel jam 7. Tetapi ketika anak yang disiplin, dia tidak akan berangkat jam 7 sampai sekolah, tapi minimal pasti kurang 10 atau 15 menit sudah ada hadir di sekolah. Karena apa? Rasa kedisiplinannya itu dia punya rasa tanggung jawab yang tinggi, sehingga di situ dia akan bisa menjadi ruh ya, dan ruh dalam dirinya punya rasa etos kerja yang tinggi ya, dalam anak ya etos untuk belajar ya yang tinggi. Nah disitulah akan merambah ke dalam dirinya, tidak hanya di kelas, tidak hanya di lingkungan sekolah, tapi di lingkungan masyarakat. Karena dengan disiplin yang tinggi akan merasa tanggung jawabnya yang tinggi itu. Nah ini hal perlu sangat dikembangkan di dalam diri anak. Karena hal-hal yang lain dalam kompetisi yang lain itu kan memang banyak sekali sebetulnya. Tetapi yang saya ambil poin di sini intinya adalah rasa kedisiplinan itu yang akan menimbulkan rasa tanggung jawab di dalam kehidupannya sehari-hari. Untuk pertanyaan terakhir nih ya Pak Ahmad ya, indikator apa ini atau indikator yang bagaimana yang diinginkan Pak Ahmad dalam proses coaching kali ini? Ya, saya menginginkan nanti tadi bahwa kita sebagai seorang fasilitator bisa menggali potensi anak yang ada. Kita cuma memberikan satu kata-kata pemantik yang memancing, anak itu akan timbul dari hati nuraninya sendiri. Tidak ada tekanan baik dari bapak ibu guru ataupun wali kelas atau mungkin guru-guru yang lain atau kepala sekolah, tapi dia itu muncul kesadaran dari dirinya sendiri sehingga itu bisa diimplementasikan atau direalisasikan dia dalam kehidupan sehari-hari. Karena apa? Ketika kita itu memberikan satu kata mantik-mantik yang menekan, kelihatannya kita tuh memaksa, maka anak itu akan istilahnya akan ngabur atau akan dia tidak akan memperhatikan ketika dia itu dapat nasihat baik dari siapapun. Tetapi kalau kita cuma melihat bakat dan minat anak itu, dia akan mengeluarkan unek-uneknya yang ada di dalam hatinya. Seperti ini dia bisa menyelesaikan semua ataupun mencari solusi. Ketika dia itu ada permasalahan, kita memberikan satu pancingan jasa, insya Allah dia itu akan kedepannya akan menjadi anak yang memang luar biasa. Apa semuanya itu timbul dari dirinya, tidak ada paksaan dari siapapun. Jadi rasa PD-nya, confidence itu dalam percaya dirinya lebih tinggi. Karena apa yang muncul dari diri sendiri, tidak ada tanpa paksakan dan lain. Kita cuma memberikan satu, ya istilahnya memberikan satu arahan saja gitu bulannya. Oke, oh iya Pak. Oke, demikian dulu ya Pak Ahmad pra-observasi pada kali ini. Silakan Pak Ahmad melakukan coaching terhadap coaching yang akan Bapak
coaching. Terima kasih Bu Lena. Insya Allah apa yang saya sampaikan nanti akan saya ya istilahnya praktekkan di dalam kehidupan saya sehari-hari, khususnya ketika di dunia pendidikan. Ya, silakan ya Pak Ahmad. Semoga dilancarkan, dimudahkan untuk praktek coaching kali ini. Assalamualaikum Pak Gilang. Waalaikumsalam Pak Ahmad. Baik Pak Gilang, ini saya ingin bincang-bincang ini Pak Gilang ada waktu kan ya? Iya, saya ada waktu, malah justru ini saya makasih banget Pak Ahmad gitu kan. Memang saya hari ini tuh rasanya lagi nggak karu-karuan banget ya Pak, jadi saya minta waktunya Pak Ahmad ya kira-kira 15 menit sampai 20 menit lah Pak, untuk insya saya bisa ngobrol-ngobrol mungkin ya Pak. Saya tanya dulu Pak Ahmad, hari ini ada jadwal ngajar mungkin Pak atau? Sudah selesai nih, sudah baru saja keluar dari kelas, dan insya Allah untuk setelah ini saya sudah nggak ada jam mengajar lah. Oh ya, berarti sudah free ya Pak? Iya, free, ya, Alhamdulillah kita bisa ngobrol-ngobrol ya Pak. Alhamdulillah. Baik Pak Gilang, ini kan saya melihat Pak Gilang kok secara keceriaan ya, tidak ceria seperti sebiasanya. Ada apa sebenarnya Pak Gilang? Oke Pak, jadi saya itu kemarin pada saat hari Senin MPLS hari pertama itu saya diamanai sama kepala sekolah untuk menjadi wali kelas Pak di kelas 7A. Nah kebetulan kelas 7 itu kan peralihan antara SD dengan SMP ya Pak. Lah pas saya minta mereka untuk berkelompok, lalu kemudian saya menyampaikan bahwa minggu depan itu mereka harus bersiap menjadi petugas upacara, itu apa respon dari anak-anak itu sangat lesu dan pada tunjuk-tunjukkan gitu loh Pak. Ada semangat ya gitu. Betul, nggak ada yang mau malah Pak. Nah kenapa itu nggak ada rasa semangat itu anak-anak itu? Waktu saya tanya ke anak-anak itu katanya alasannya malu Pak, karena masih malu, masih belum kenal sama teman-temannya, jadi belum akrab gitu Pak. Nah ini yang jadi pikiran saya hari ini, makanya saya kurang ceria gitu Pak. Nah terus ini rencana Pak Gilang dalam menghadapi situasi seperti ini, apa yang akan Pak Gilang lakukan ini ke depan? Oke, rencananya sih saya pengennya itu nanti saya masuk kelas lagi kan Pak, besok itu saya masuk kelas, terus kemudian saya mencoba untuk berbincang dengan ketua kelas, habis itu saya bikin undian Pak. Jadi kan mau nggak mau sebenarnya kayak pemaksaan sih Pak, tapi ini pemaksaan yang mendidik. Ada anak yang bertugas untuk menjadi petugas upacara. Nanti ketika mereka masih keberatan, kira-kira kita diskusikan lagi, kamu keberatannya di mana, kita belajar bersama-sama. Gitu sih Pak. Ya, tapi konsepnya seperti apa ke depan? Ini kan minggu depan kita sudah upacara ini. Ya, betul Pak. Ya Pak Gilang sendiri rencananya seperti apa itu untuk kedepannya dari anak-anak yang diamanai untuk menjadi petugas upacara itu Pak Gilang? Ya, saya paling nanti setiap pulang sekolah maksimal 30 menit ya Pak. Setelah pulang itu kan kita pulang setengah 3 ya Pak, kalau anak SMP sampai jam 3 sore itu maksimal. Nanti kita latihan rutin, Sabtu juga berangkat. Nanti saya tugasnya adalah mendampingi Pak. Jadi nanti saya juga minta tolong untuk pembina PBB, guru olahraganya Pak Fuad, untuk bisa melatih anak-anak juga. Seperti itu sih Pak rencananya saya gitu. Tapi nanti itu apa nggak menjadi permasalahan, karena kalau melihat kan anak-anak ini ada pulang lebih awal ini, misalkan jam setengah 3, tapi anak yang ini yang petugas upacara jam 3 belum pulang, nggak ada masalah mungkin dengan siapalah, dengan orang tua atau dengan sekolah atau seperti apa itu nantinya ke depannya? Nanti selain itu paling saya untuk komitmen saya sendiri ya Pak, untuk mengatasi masalah itu kira-kira saya nanti akan mengkomunikasikan dengan orang tua Pak melalui WA group. Saya sampaikan ke orang tua bahwa anak-anak ini akan pulang lebih akhir sekitar jam 3 sore maksimal karena akan latihan upacara Pak gitu. Dan kalau semisalkan dari pembina PBB-nya itu Pak Fuad tidak bisa, saya juga nanti akan menghubungi guru lain Pak, guru olahraga lain untuk bisa menggantikan kira-kira siapa. Begitu juga dengan saya, nanti saya akan meminta tolong guru BK untuk bisa mendampingi juga Pak, begitu. Jadi intinya sudah ada komunikasi nantinya ya, komunikasi antara Pak Gilang dengan wali murid untuk bahwa dalam minggu depan itu ada latihan upacara, mempersiapkan upacara karena kebetulan untuk hari berarti minggu kedua ya setelah anak masuk itu ada pasti Pak Gilang menjadi petugas upacara. Betul Pak. Berarti tetapi ini harus ada komitmen ini ya, komitmen dalam arti Pak Gilang membuat suatu komitmen ini seperti apa ini dengan anak-anak atau dengan wali murid ketika ini misalkan tidak berjalan sesuai dengan apa yang Pak Gilang sendiri perkirakan ya gitu. Oke, paling komitmen di sininya nanti rencana akhirnya adalah semisalkan tidak berjalan dengan
sesuai rencana ya Pak, saya tetap mengkomunikasikan dengan para wali murid gitu, supaya wali murid juga mensupport anak-anak agar memiliki rasa percaya diri di rumahnya Pak. Jadi mereka dibangun percaya diri dari rumah, terus kemudian ketika sudah sampai sekolah mereka tidak lagi malu-malu untuk bekerja sama dengan temannya walaupun baru kenal di SMP ini Pak gitu. Jadi nanti ketika mereka latihan upacara mereka sudah sigap, sudah tahu tugasnya apa masing-masing dan tidak ada yang tunjuk-tunjukkan lagi, begitu sih Pak. Berarti secara itu kondisi aman ya, tidak aman, mengganggu dari aktivitas Pak Gilang sendiri ataupun yang mendampingi dan anak-anak gitu, karena ini sudah di luar jam sekolah Pak, dan tidak tentunya komunikasi terus berarti ini ya Pak, dengan orang tua, sehingga apa itu bisa berjalan dengan nyaman gitu Pak, betul. Sehingga apa yang menjadi tugas, bukan tugas istilahnya apa itu ya, kalau giliran untuk menjadi petugas acara itu kan nanti giliran per kelas itu berarti sudah tidak ada kendala gitu ya, Pak. Jadi nanti kedepannya seperti apa harapannya Pak Gilang sendiri ini dengan anak-anak seperti ini sudah bisa berjalan dengan baik seperti itu? Oke, harapannya nanti kalau anak-anak sudah bisa mandiri, terus rasa percaya dirinya mereka sudah tertanam, itu nanti anak-anak akan menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab Pak, terus kemudian lebih kompak juga dengan kelasnya, sehingga nanti ketika ada tugas apapun, baik tugas individu ke anak itu sendiri atau ke kelas di 7A itu mereka lebih tanggung jawab, lebih kompak dan juga punya integritas. Harapannya sih seperti itu. Kepercayaan ya, kepercayaan. Pokoknya ketika suatu saat ditunjuk lagi mereka siap. Ya, betul gitu. Pak. Baiklah, terima kasih Pak Gilang dan saya tunggu kabar baiknya. Semoga apa yang menjadi harapan dari Pak Gilang sendiri selaku pembina PBB untuk upacara bisa berjalan dengan baik dan sukses selalu untuk Pak Gilang. Amin. Terima kasih Pak untuk waktunya. Saya sekarang sudah agak lega dan sudah teratasi lah ini masalah-masalah yang tadi berkecamuk di pikiran saya seperti itu Pak. Sekali lagi terima kasih untuk waktunya, sampai ketemu. Baik, sama-sama Pak Gilang. Terima kasih, selamat siang Pak. Assalamualaikum Pak Ahmad. Waalaikumsalam Bu Lena. Bagaimana Pak Ahmad tadi sudah melakukan coaching ya dengan Pak Gilang, betul ya? Alhamdulillah baik dan berjalan dengan lancar. Apa yang kami diskusikan tidak terasa itu ya, bisa memunculkan satu ide-ide yang sangat luar biasa sehingga menjadi referensi bagi kita semuanya tentunya, itu boleh namanya. Oke, alhamdulillah ya Pak ya. Sebelum penutupan nih Pak Ahmad, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi ya Pak Ahmad ya. Yang pertama, apa yang sudah dilakukan pada coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan Pak Ahmad? Baiklah Bu Lena, kami menyesuaikan sesuai dengan apa yang sudah menjadi acuan bagi kita semuanya. Kami mencoba untuk memberikan suatu hal yang sesuai dengan alur tirta yang ada ya. Di mana di situ ada tujuan, identifikasi, semuanya itu saya sesuaikan dengan itu dan alhamdulillah bisa menggali sesuatu yang sekiranya kita itu di awalnya merasa begini-begini, tapi dengan berjalannya diskusi tidak terasa bisa keluar semuanya apa yang ada dan di situ bisa memberikan satu solusi yang terbaik tanpa adanya suatu istilahnya adalah ya berjalan dengan natural gitu loh ya. Tiba-tiba bisa muncul suatu hal yang bisa memberikan satu penyelesaian masalah tanpa menimbulkan masalah yang baru, sudah sesuai dengan apa yang menjadi kesepakatan bahwa kita memang sebagai seorang coach itu harus bisa memberikan satu kata-kata pemantik tadi ya, dengan apa cerita dan alhamdulillah bisa berjalan dengan baik. Oke, alhamdulillah ya Pak, keren ya Pak. Kalau saya amati nih Pak tadi ya, berjalannya coaching sudah bagus antara Pak Ahmad dan Pak Gilang sebagai coachingnya, sudah menggunakan prinsip coaching, alur tirtanya sudah oke juga, jadi ada kalimat-kalimat pemantik sehingga coach tersebut mengeluarkan masalah-masalah dan tentunya si coach sendirilah yang menemukan ide-ide atau gagasan tersebut. Seperti itu ya Pak Ahmad ya. Oke. Untuk pertanyaan terakhir ini Pak Ahmad,
kemampuan apa yang ingin dikembangkan berdasarkan coaching yang baru dilakukan oleh Pak Ahmad tadi? Baiklah, untuk ke depan memang kita akan selalu mengembangkan proses ya sesuai dengan alur cerita itu, sehingga nanti akan bisa melakukan suatu coaching yang lebih baik lagi. Dan tentunya hal ini adalah memang harus kita tingkatkan ya, kita tidak hanya berdiam diri ya. Apa yang ada di dalam kompetensi dalam diri kita, diri Bu Lena kan harus kita kembangkan terus seperti itu. Mungkin dengan adanya banyak dan coaching ini akan memberikan satu wawasan yang baik bagi kita semuanya, wawasan bagi kita semuanya, dan tentunya nanti saya ke depan akan menjadi ya bukan ideal sih tidak ya, minimal saya bisa menjadi seorang pendidik yang lebih baik, yang bisa mengembangkan apa yang ada dalam potensi baik dari teman-teman, baik dari anak-anak didik kita. Hal itulah yang diharapkan, karena dengan adanya hal seperti ini anak-anak ataupun teman-teman ya bisa mengeluarkan, dan akhirnya dia itu bisa menyelesaikan apa yang ada permasalahan dalam dirinya. Ini yang pasti akan saya kembangkan untuk bisa menggali hal-hal lain di dalam diri ya Bu Lena dan teman-teman semuanya dan anak-anak didik kita semuanya, seperti itu Bu Lena. Betul. Oke. Baiklah Pak Ahmad, semoga kita melakukan coaching lebih baik lagi di lain hari ya Pak Ahmad. Seperti itu. Assalamualaikum Pak Ahmad. Waalaikumsalam Bu Lena. Selamat siang Bu Lena. Selamat siang Pak Gilang. Gimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik Pak Alhamdulillah Gilang. baik. Ya. Ini kebetulan saya membawa catatan Bu, bahwa di catatan saya ini nanti setelah kita bincang-bincang kayak gini, rencananya kan Bu Lena akan melakukan observasi dengan Pak Ahmad, proses coaching, benar ya Bu? Betul. Nah, sebagai seorang coach kan Bu Lena di situ nanti akan mengupas masalah dari coachingnya itu ya Bu? Ya. Oke. Nah, di sini nanti di rubrik yang sudah saya sediakan ini nanti ada beberapa penilaian yang ingin saya catat. Kira-kira dalam proses coaching tersebut Bu Lena itu sudah sesuai dengan alur tirta atau belum pada saat proses coaching. Dimana kan pada saat proses coaching itu kan harus terstruktur ya Bu. Ya, betul, nah Pak. itu diantaranya harus mengikuti alur tirta itu. Terus kemudian saya harapkan nanti pada saat proses coaching Bu Lena tidak melupakan prinsip coaching itu sendiri, yaitu diantaranya ada kemitraan, kemudian ada juga proses kreatif, dan juga ada memaksimalkan potensi, begitu Bu. Jadi sebelum proses observasi ini berlangsung, nanti saya akan bertanya dulu nih ke Bu Lena. Silakan Pak. Kira-kira kompetensi apa yang ingin Bu Lena kembangkan di proses coaching nanti Bu? Yang akan saya kembangkan dalam coaching kali ini ya Pak Gilang, pastinya harus sesuai alur coaching tersebut. Kompetensi coaching tersebut itu salah satunya ada 3 Pak, yang saya kehadiran penuh tentunya, yang kedua mendengarkan aktif, yang ketiga mengajukan pertanyaan-pertanyaan pemantik untuk si coaching nanti. Betul. Baik. Dari ketiga kompetensi itu Bu, dari kehadiran penuh, terus kemudian mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot atau pertanyaan pemantik, kira-kira yang mau Ibu tonjolkan, yang lebih spesifik fokusnya itu mau yang mana Bu dari ketiga ini? Dari ketiganya itu nanti saya akan menonjolkan kompetensi mendengarkan aktif dan memberikan kalimat-kalimat berbobot atau kalimat pemantik Pak. Oke. Kalau menurut Bu Lena sendiri, kira-kira mendengarkan aktif dan kalimat mengajukan pertanyaan berbobot atau pemantik itu yang seperti apa sih Bu? Gitu. Kalimat pemantik, mendengarkan aktif tentunya fokus ya Pak ya, dengan coaching tersebut kita penuh mendengarkan full. Sedangkan kalimat pemantik yang di sini itu yang kami harapkan, yang saya harapkan itu kalimat yang akan memberikan atau membawa si coaching tersebut akan meluapkan semua masalahnya. Mantap, seperti itu. Oke, siap. Kurang lebihnya seperti itu Pak Gilang. Mantap. Jadi intinya Bu Lena sudah sangat siap ya dengan proses coaching hari ini. Siap. Oke, nanti silahkan melakukan proses coachingnya Ibu. Nanti saya bertindak sebagai observer di sana. Semoga kehadiran saya tidak mengganggu ya Bu di sana. Tidak Pak. Oke, siap. Nanti kita lanjutkan. Kita akan berbincang-bincang lagi setelah proses observasi selesai. Baik, silakan untuk bisa observasi dengan Pak Ahmad ya Bu. Terima kasih Pak Gilang. Selamat siang Bu Lena. Selamat siang. Selamat siang Pak Ahmad. Selamat siang Bu Lena. Pak Ahmad, ini saya dapat chat
dari Pak Ahmad ya kemarin bahwa Pak Ahmad itu ngobrol dengan saya ini, betul Pak? Oke, kalau Bu Lena pada waktu ada waktu kan gitu. Oke, kalau ada longgar saya ingin sekedar untuk sharing kayak gitulah. Boleh, saya ada 15 sampai 20 menit nanti kita berbincang ya Pak Ahmad. Kita obrolkan apa yang Pak Ahmad bicarakan ini. Gini Bu Lena, saya itu kan kebetulan ya, saya menjadi wali kelas 7, anak baru. Itu kemarin kok di awal-awal itu kan saya wali kelas harus membuat satu struktur organisasi dan sebagainya gitu. Tetapi kok ketika saya tes awal gitu, kok ada anak yang belum bisa menghitung, belum bisa membaca dengan lancar gitu loh. Saya akhirnya ini gimana sih ya SMP kok ya belum bisa baca, itu saya akhirnya merasa resah gitu loh, harus seperti apa saya ini kayak gitu belum. Nah, permasalahan saya seperti itu, makanya saya agak kelihatannya itu ya tidak ceria seperti ya dari biasanya seperti itu. Oke, saya bisa tangkap ya Pak Ahmad bahwa Pak Ahmad itu memiliki masalah siswanya yang belum bisa membaca. Dari situ Pak Ahmad mau menggali apa ini? Sebetulnya sih pertama saya ingin supaya anak itu ya minimal untuk 3 ataupun 4 bulan ke depan anak itu ya membaca lancar, bisa menghitung lah ya minimal, karena saya melihat anak-anak itu kalau ketika menghitung secara puluhan masih bisa, tapi udah ratusan sampai jutaan ya anak itu masih kebingungan. Ketika membaca itu istilahnya masih mengeja kayak gitu loh. Ini harus saya seperti apa sih ya, saya menghadapi seperti itulah. Terus saya itu punya gini Bu Lena, saya itu punya pemikiran ini ya, saya harus ekstra ya, ekstra dalam arti ekstra keras untuk mengejar kekurangan ketinggalan anak ini. Ya tidak semuanya sih, ada lah 2 atau 3 anak ini harus saya, sebenarnya saya punya pikiran harus saya mendampingi atau bagaimana ya. Saya punya pikiran untuk mendampingi anak itu minimal ketika sudah selesai pulang sekolah itu nanti akan saya buat, bukan les tidak, tapi ada jam tambahan lah untuk melancarkan ya membaca dan menghitung yang sederhana itu loh Bu Lena. Oh, seperti itu. Udah keren itu Pak, berarti sip lah Pak. Untuk kedepannya Pak Ahmad mungkin memiliki target tidak untuk anak-anak tersebut? Tentu saya memiliki target, karena ya itu tadi target saya anak harus sebelum sampai semester 1 mid lah ya, mid, jangan semester 1 ya, mid 1 ini nanti anak sudah bisa membaca dan menulis dengan baik. Nah disitulah nanti akan pikiran saya itu akan saya menyisakan waktu setelah anak itu pulang sekolah, tidak pulang dulu, nanti ya rencana saya izin dengan Bapak Kepala Sekolah juga, minta izin sama wali murid. Kebetulan anak yang belum bisa itu nanti akan saya bikinkan grup kalau anak ini ada jam tambahan sehingga dia tidak pulang lebih awal, tapi ada waktu 30-40 menit untuk tambahan gitu, seperti itu benar. Rencana saya seperti itu. Oke, targetnya sudah ada gambaran sekian bulan ya, seperti itu. Nah untuk target tersebut mungkin ada ide-ide lagi Pak yang selain tadi ide di depan yang masih sih banyak, karena nanti sekarang di zaman digital gitu ya kan, nanti anak itu ya rata-rata ternyata saya tanya anak itu sudah punya HP semuanya. Dan nanti akan saya kasih soal ya. Kasih soal untuk membaca atau menulis dengan soal untuk apa nanti dikirimkan sama Pak Guru. Tapi saya selalu pesan pada anak-anak itu nanti kerjakan anak-anak ini, mengerjakan anak ini dengan jujur, tidak ada bantuan dari orang tua ataupun teman. Karena Pak Guru ingin melihat sampai di mana kemajuan kamu. Di samping itu juga nanti akan selalu saya evaluasi ya, saya evaluasi seperti apa kemajuan seminggu, 2 minggu, 3 minggu ke depan. Kalau memang ada kemajuan yang lebih baik ya insya Allah itu akan saya lanjutkan. Anak itu sampai tuntas lah membaca, listung apa ya, membaca ya, berhitung dan istilahnya itu bisa tuntas itu. Keren sekali itu Pak ide-idenya, semoga Pak Ahmad bisa mengaplikasikan ya ide tersebut. Nah ini Pak Ahmad, saya mau bertanya ini ya, mungkin ada teman atau rekan sejawat yang bisa dimintai bantuan? Insya Allah ada, karena kebetulan kan saya sendiri kalau memegang diri mungkin tidak mungkin ya. Nanti saya minta tolong sama teman yang kebetulan guru matematika dan guru bahasa Indonesia itu, saya minta tolong teman itu untuk dia mendampingi lah, mendampingi ketika kebetulan saya tidak bisa mendampingi anak itu ya, saya minta supaya di serpi apa istilahnya, mengganti lah pada jam-jam tertentu atau hari tertentu ketika saya sendiri tidak bisa mendampingi, sehingga apa yang menjadi target saya itu bisa
ya tercapai, anak bisa membaca, anak bisa menghitung, anak bisa menulis dengan baik kan gitu. Karena dari beberapa anak itu tadi kan hal seperti itu masih ya kalau tingkat SMP masih kurang, jadi saya harus menyisakan waktu untuk hal-hal itu, anak-anak itu supaya kedepannya dia tercapai gitu loh. Alhamdulillah. Dari beberapa waktu ini dari tadi ya Pak ya, saya perhatikan Pak Ahmad sudah mulai apa ya, ini wajahnya sudah mulai tidak terbebani lagi Pak ya, Pak Ahmad ya. Kayaknya sudah plong gitu belum ya. Iya. Berarti memang harus solusinya seperti ini, tapi kok oh iya kalau seandainya saya menjalankan seperti ini, ketika di tengah perjalanan saya harus seperti apa, kayaknya sudah ada gambaran gitu loh. Sehingga ke depan ya insya Allah ini akan merasa semangat tumbuh lagi. Rasa yang selama ini mungkin dalam arti beban dalam diri saya itu, beban untuk itu loh ya, anak-anak itu bisa teratasi, itu saya sangat senang dan sangat gembira sekali. Karena apa, anak bisa mengantarkan anak-anak yang belum ya lancar menjadi lancar dalam hal menghitung, membaca dan menulis gitu loh. Perasaan Pak Ahmad setelah kita obrolkan masalahnya ya, bagaimana? Terima kasih Bu Lena yang telah ada waktu ya untuk kita sedikit sharing lah gitu. Karena dari sharing ini Bu Lena telah memberikan satu gambaran-gambaran seperti tadi, bisa mencerahkan, bisa menimbulkan spontan dalam pikiran kami harus seperti ini. Ya terima kasih nih Bu Lena yang telah memberikan memancing loh ya, memberikan satu solusi yang terbaik untuk anak-anak kita semuanya. Terima kasih kembali Pak Ahmad sudah mempercayakan saya sebagai coach ya, dan Pak Ahmad kita sama-sama belajar ya Pak Ahmad. Terima kasih Bu Lena. Sama-sama. Assalamualaikum Pak Ahmad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang Bu Lena, kita ketemu lagi gitu. Saya menyambung yang dari tadi praobservasi ya Bu. Iya betul Pak. Jadi Bu Lena tadi sudah sangat-sangat baik saya nilai dengan Pak Ahmad terkait melakukan teknik coaching dengan Pak Ahmad. Nah, di sini saya tadi juga sudah menilai bahwa Bu Lena itu sudah sangat santai pembawaannya. Si coach juga sudah bisa menangkap apa pertanyaan yang disampaikan oleh Bu Lena sebagai coach. Terus kemudian Bu Lena sangat aktif untuk memberikan pertanyaan pemantik seperti itu Bu, tanpa memberikan solusi. Nah, di sini saya juga ingin menyampaikan bahwa apa yang sudah disampaikan oleh Bu Lena tadi sudah sesuai dengan alur tirta Ibu. Jadi sudah menanyakan masalah, mengidentifikasi masalah dan lain sebagainya. Lalu terkait hal-hal tadi yang sudah dilakukan, kira-kira indikator ketercapaian apa yang sebenarnya diinginkan oleh Bu Lena sebagai coach tadi di observasi? Oke. Alhamdulillah ya Pak, tadi berjalan dengan lancar. Pak Gilang sebagai observer juga terima kasih. Sama-sama Bu. Di dalam saya melakukan coaching tadi dengan Pak Ahmad itu, saya sudah berusaha untuk mengikuti alur coachnya itu di sini alur tirta, ya betul. Alur tirta sudah saya terapkan dan alhamdulillah si coach tersebut dengan kalimat pemantik yang saya berikan natural, memberikan masalahnya sendiri itu dengan tidak ada paksaan gitu ya. Dan di dalam menyampaikan masalahnya tersebut tidak secara langsung coach itu mendapatkan ide-ide atau solusinya sendiri sebenarnya. Begitu ya Bu. Terkait itu kira-kira perasaan Bu Lena sebagai coach sendiri gimana Bu perasaannya dalam proses coaching? Kalau perasaan saya tadi alhamdulillah sudah lega ya, bisa memberikan support atau manfaat kepada si coach tersebut. Semoga coaching di lain waktu saya akan memperhatikan alur tirtanya tentunya dan semoga lebih baik lagi. Siap. Kemudian sebelum dialog kita berakhir nih Bu, saya mau satu pertanyaan pamungkas nih. Kira-kira dari ketiga kompetensi yang mendengarkan aktif, terus kemudian kehadiran penuh dan memberikan pertanyaan pemantik atau berbobot itu yang mau dikembangkan oleh Bu Lena untuk proses coaching selanjutnya yang mana Bu? Dari ketiga itu saya akan kembangkan di kalimat pemantik saya. Siap. Saya akan mereferensi lagi kalimat-kalimat berbobot untuk si coach yang akan datang. Alasannya apa Bu? Kira-kira ingin mengembangkan itu? Iya. Gitu. Karena kalimat pemantik itu adalah kalimat yang itu kata kunci ya, kalimat kunci agar si coach tersebut mau meluapkan di situ. Siap. Sehingga semuanya jelas gitu ya Bu. Iya, betul. Dan dia juga berusaha untuk mencari solusinya sendiri. Betul. Oke, baik seperti Bu Lena. Siap. Ini saya ucapkan selamat ya Bu karena proses observasinya sangat luar biasa.
sudah sesuai dengan alur Tirta juga. Kapan-kapan mungkin kita bisa ketemu lagi untuk proses coaching seperti ini. Saya juga bisa belajar banyak dari Bu Lena sebagai seorang coach. Seperti itu Ibu, terima kasih. Selamat siang Bu, sampai ketemu di lain Selamat siang kesempatan. Pak Gilang, terima kasih kembali. Terima kasih Bu Lena. Sama-sama. Assalamualaikum Pak Gilang. Waalaikumsalam Pak Ahmad. Bagaimana kabarnya Pak Gilang hari ini? Alhamdulillah hari ini luar biasa Pak, karena ketemu sama anak-anak, terus tadi juga sudah komunikasi sama beberapa guru, tukar-tukaran pendapat dan sebagainya. Ya hari ini perasaannya luar biasa sih Pak. Alhamdulillah. Makanya kita nikmati lah kayak gini. Betul, kita harus menikmati hidup begitu ya Pak. Hidup di dunia pendidikan. Betul. Dunia pendidikan. Oh iya Pak Gilang, Ya, ini saya gimana, dengar Pak? kan Pak Gilang mau melakukan coaching ini. Betul, nanti saya melakukan coaching, saya sebagai coach dan coachingnya nanti rencananya Bu Lena Pak, seperti itu. Oh, Ya. Baik Pak Gilang, sebelum Pak Gilang melakukan coaching ini kan ada satu hal yang perlu ditekankan ini, Iya, satu Pak. kata-kata di mana di situ yang memberikan satu coachingnya itu bisa memberikan satu hal yang sangat positif kepada Betul, kita ya, betul, kepada betul, kita betul. sebagai seorang coach. Nah, hal apa saja nih yang nantinya ya Pak Gilang akan bisa sampaikan kepada seorang coach itu untuk bisa dia itu menimbulkan ya, timbul di dalam dirinya itu bisa mengeluarkan apa yang ada di dalam hatinya itu dengan baik. Hal-hal apa saja nanti yang akan disampaikan ataupun kata-kata mantik apa saja yang akan nanti disampaikan Pak Gilang untuk menggali semua yang ada di dalam hal ini yang nanti selaku Pak Gilang sebagai coach. Oke, nanti rencananya saya Pak ketika proses coaching itu Pak, saya tentunya akan mengimplementasikan 3 kompetensi terkait proses coaching ini. Yang pertama tentunya saya harus presence atau kehadiran penuh ya Pak, dimana pada saat proses coaching saya benar-benar fokus ada di situ, pikirannya nggak boleh kemana-mana, jadi nanti proses coachingnya itu dapat berjalan lancar Pak. Terus kemudian selain kehadiran penuh, saya akan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Tujuannya adalah untuk memantik kira-kira ada masalah apa, lalu kemudian solusi apa yang ditawarkan, kemudian rencana aksi apa, pertanggungjawabannya seperti apa oleh coach, itu nanti saya bisa tahu. Selain kehadiran penuh dan juga pertanyaan berbobot, saya tentunya akan berusaha untuk Pak, mendengarkan secara aktif gitu. Jadi tugas saya sebagai coach adalah lebih banyak mendengarkan kira-kira apa yang ingin disampaikan oleh seorang coach itu. Tugas saya sebagai coach seperti itu Pak. Baik, dari ketiga kompetensi itu nanti yang sekiranya menjadi yang ditekankan oleh Pak Gilang sendiri dalam hal yang kompetensi yang seperti apa nanti yang ditekankan itu. Oke. Untuk ketika ada seorang coach itu sendiri. Oke, nanti yang dari coach ini saya dari ketiga kompetensi itu, dari kehadiran penuh, mendengarkan aktif sama pertanyaan berbobot, otomatis saya akan memilih yang mendengarkan aktif Pak. Karena dengan mendengarkan aktif kita juga bisa menunjang untuk kehadiran penuh kita di situ pada saat proses coaching. Lalu kemudian dengan mendengarkan aktif itu di situ akan menimbulkan pertanyaan berbobot yang nantinya saya sampaikan kepada coach, dan coach pun menjawab pertanyaan saya sesuai dengan apa yang saya tanyakan. Seperti itu sih Pak, paling itu. Tapi kan nanti ketika kita sudah mengembangkan dari 3 kompetensi yang salah Iya, satu betul, itu kan pasti ada indikator yang ketercapaian ya. Kira-kira seperti apa sih indikator nanti sendiri Pak Gilang satu coach ketika bisa istilahnya oh anak ini seperti ini tuh kan pasti ada indikator. Indikator apa yang nanti bisa menentukan salah satu kompetensi yang dikembangkan Pak Gilang sendiri itu nanti. Oke, jadi nanti saya ketika kehadiran penuh di situ, terus kemudian mendengarkan secara aktif ya Pak, itu saya ingin tahu gitu, ingin memantik dari si coach itu sendiri. Indikatornya adalah ketika si coach ini bisa menerima atau menjawab pertanyaan dari saya tanpa saya memberikan solusi secara langsung Pak. Jadi si coach ini nanti memberikan solusi sesuai dengan masalah yang sudah dia sampaikan kepada saya hanya memantik dan memancing, terus kemudian dia bisa menyimpulkan sendiri seperti apa seharusnya rencana aksi yang dia lakukan, lalu kemudian tindak lanjut yang dia lakukan, seperti itu. Itu menurut saya merupakan indikator yang saya tekankan nanti pada saat proses coaching Pak, begitu. Baiklah, gitu Pak Gilang, semoga nanti ketika proses ini Pak Gilang bisa berjalan dengan baik. Amin, dan tentunya amin. apa yang menjadi keinginan kita, istilahnya kita semuanya, anak-anak kita baik ke depannya, tentu itu harus
menjadi seorang pendidik yang sangat disenangi di depan anak-anak kan gitu. Betul, Pak, anak betul. selalu merindukan kita semuanya, bukan anak-anak yang malah membenci kita semua, tapi anak yang selalu merindukan ketika kita tidak berangkat, tapi anak-anak itu merasa kangen, merasa rindu karena apa? Dia merasa bahagia ketika bersama kita. Semoga nanti Pak Gilang ke depannya bisa menjadi seorang pendidik yang luar Amin, biasa, yang amin. selalu Siap, Pak. yang selalu dinantikan kehadirannya oleh anak-anak. Saya Ya, rasa siap. cukup sekian dulu Pak Gilang. Semoga sukses dalam coaching nanti ke Oke, depannya siap. dan sukses untuk kita semuanya. Baik. Terima kasih. Berarti nanti kita langsung lanjut ke proses observasi ya, Pak? Ya, siap, Oke, siap. siap, Iya, siap. iya. Baik, Pak Ahmad, terima kasih. Iya. Selamat siang, Pak. Oke. Oke, Assalamualaikum Bu Lena, selamat siang. Waalaikumsalam Pak Gilang. Pak Gilang apa kabar? Alhamdulillah sehat. Ini kayaknya Bu Lena mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol sebentar, sekitar 10-15 menit karena hari ini kok saya lihat mukanya Bu Lena tuh kayak murung gitu loh, Bu. Betul Pak Gilang. Gimana? Saya memang ada permasalahan ini Pak Gilang. Tapi terima kasih sekali Pak Gilang sudah meluangkan waktu untuk saya yang ingin berkeluh kesah nih Pak. Sama-sama sih, Bu. Yang saya harapkan obrolan kita nanti itu akan membawa saya itu menjadi lebih baik, menjadi semangat seperti Amin, itu Pak amin. Gilang. Sama. Yang dirasakan sama Bu Lena hari ini apa sehingga merubah moodnya Bu Lena itu kenapa sih, Iya, Bu? gini. Sebenarnya? Saya itu punya masalah dalam KBM Pak Gilang. Oke. Dalam mengajar di kelas. Kebetulan saya itu dapat di jam-jam terakhir Pak. Oke, jam terakhir. Di jam terakhir itu dengan suasana sudah lelah, sudah letih, lapar juga Pak. Nah, disitulah saya itu emosinya tidak terkontrol. Oke. Anak-anak itu ketika saya masuk, saya mengajar 2 jam pelajaran itu sangat beban sekali saya melihat raut wajah mereka. Nah, di situ saya sudah kesal Pak. Iya, oke. Seperti itu Pak Gilang. Terus melihat situasi itu kira-kira apakah dari diri Bu Lena akan ada perbaikan atau apa yang ingin dilakukan sama Bu Lena nih setelah itu melihat hal itu? Iya betul Pak Gilang. Kalau menurut saya atau mungkin saya dalam memberikan pembelajaran atau menyampaikan materi ke anak itu monoton apa ya Pak ya? Oke. Masih monoton sehingga anak itu kurang fokus apa ya Pak? Kurang fokus dalam menangkap materinya Bu Lena Iya, ya. betul. Nah, setelah Bu Lena kan menganalisis itu tadi, kira-kira ke depannya Bu Lena mau melakukan apa ya Bu? Supaya anak itu lebih tertarik dengan pembelajaran yang disampaikan oleh Nah, Bu Lena. iya, betul Pak. Ya. Saya masih ingat Pak, saat saya memberikan materi di kelas atas Pak. Ya. Sekarang kan saya turun Pak di kelas 10 Pak. Oke. Yang tadinya di kelas 12 saya rolling, saya di kelas 10. Nah, itu saya mendapatkan di kelas 10 itu saya merasa kurang maksimal dalamnya mungkin ya. Di kelas 12 saya pernah menggunakan materi tidak dengan hanya cuap-cuap Pak. Oke. Tapi menggunakan aplikasi yaitu yang saya manfaatkan aplikasi Canva satu itu Aplikasi Pak. Canva. Aplikasi Canva itu membuat PPT. PPT itu saya tayangkan materi-materinya saya buatkan sedemikian rupa. Nah, di situ saya amati anak-anak di dalam layanan saya 2 jam itu terasa singkat. Oke, luar biasa ya Bu. Iya. Untuk yang kelas 12 pada saat Iya, itu ya Bu. Nah, Nah, ini yang akan saya terapkan ini di kelas 10 di Pak. kelas 10 Iya. berarti nanti ketika penerapannya dan akan melakukan itu ya Bu. Iya. Kira-kira nanti Bu Lena semisalkan dalam perjalanan itu ternyata mengalami hambatan atau kok ini nggak connect dan lain sebagainya atau pengen inovasi lagi, Bu Lena mungkin ada ide lain untuk berkolaborasi sama guru siapa atau bagaimana gitu nggak Oh Bu? iya Pak. Iya. Oke Pak, saya muncul ide lagi Pak. Oke. Selain PPT Ah. itu tadi kendala dengan apa ya? Pasti ada kendala ya Pak ya. betul. Mungkin listrik mati Iya. atau apa. Tentunya saya juga akan kolaborasi Pak dengan teman atau rekan sejawat saya. Oke, Seperti itu. begitu. Jadi nanti sudah melakukan kolaborasi, kemudian berharap akan lebih optimal ya Bu Iya, pembelajarannya. Nah, kira-kira untuk komunikasi dengan anaknya bagaimana Bu menurut Bu Lena? Nah. Apa yang harus ditingkatkan? Ya, kalau saya mau meningkatkan itu manajemen kelas. Pak. Oke, Manajemen kelas saya mungkin yang harus saya literasi lagi ya, bagaimana cara melihat anak itu agar senang,
dalam mengikuti materi saya yang saya ajarkan, anak ceria gitu ya Pak. Manajemen kelas itu penting bagi saya. Nah, ini manajemen kelas yang seperti apa, nanti strateginya seperti apa, akan saya bekerja sama lagi dengan guru-guru senior yang mungkin bisa membantu saya seperti itu. Oke, kira-kira itu kapan akan dieksekusi Bu waktunya? Kalau untuk eksekusi saya akan segera Pak. Oke, siap. Nanti mungkin Pak Gilang ada waktu lagi gitu, siap, melihat progres saya Pak Gilang. Ya. Yang tadi idenya saya akan membuat PPT, Betul. bahkan video, Oke. tayangan-tayangan video. Lebih inovatif ya Bu? Iya betul, itu mungkin akan menarik ya Pak ya. Iya. Ditambah mungkin biar tidak jenuh karena 2 jam, Iya. ice breaking mungkin ya Pak. Oke. Iya, ice breaking Siap, ini siap. saya harus mencari literasi lagi tentang ice breaking, itu mungkin bisa di YouTube, Iya, betul, mungkin bisa siswa sendiri kita betul. maksimalkan yang memiliki kapasitas seperti itu Pak. Oke, dari rencana-rencana aksi yang sudah akan dilakukan oleh Bu Lena, komitmen Bu Lena bagaimana untuk tetap konsisten mewujudkan itu Bu kira-kira? Kalau untuk komitmen saya, pastinya saya manajemen kelas itu akan saya perhatikan betul. Siap. Tetap ada kendala ya Pak, tidak pasti 100%, itu, Bu, pasti. tidak 100% anak tersebut langsung fokus, langsung fokus dengan materi, paham dengan materi. Betul. Nah, disitulah saya akan observasi kembali dan tertantang. Oh, berarti saya harus melakukan inovasi-inovasi apa lagi nih dalam pembelajaran saya. Oke, itu komitmennya ya Bu. Iya. Ya. Dari rencana aksi kemudian komitmen yang sudah disampaikan, kira-kira perasaan Bu Lena sekarang gimana Bu? Benar Pak, ini bertemu dengan Pak Gilang, saya itu sudah mendapatkan ide, itu siap, ya, Ibu. langsung datang dengan sendirinya, Iya. gitu. Mungkin di awal saya, aduh ini beban, ini bagaimana caranya? Jadi murung ya, Bu, ya, tadi ya? Tapi Oke. setelah dengan Pak Gilang, terima kasih sekali Pak Sama-sama, Gilang. Bu. Ini akan saya aplikasikan dan Siap. akan saya inovasi-inovasi tersebut akan saya lakukan. Pokoknya Seperti itu. Intinya Bu Lena harus tetap semangat selalu gitu demi anak-anak kita ya Bu. Ya, betul, Pak Gilang. Anak-anak generasi bangsa yang insya Allah nanti akan mendekati Indonesia emas ya Bu, kan 2045 kita harus mempersiapkan dengan itu optimal. yang, Kita sebagai guru harus lebih bisa memantik semangat anak-anak. Betul Pak Gilang, ini yang menjadikan saya semangat lagi untuk belajar Saya juga kampanye. suka sekali ini dengan yang Bu Lena sudah kembali lagi sepertinya. Sudah gak bad mood lagi. Iya betul Pak Gilang, terima kasih sekali Pak Sama-sama, Bu Gilang. Lena, Semoga kita- kita bisa apa ya, Terus bertemu kembali ya, betul Pak Gilang. berbagi sharing gitu ya Iya, Bu ya betul. gitu. Sampai ketemu di waktu lainnya ya Bu ya. Karena ini saya kebetulan ada jam gitu. Terima kasih Bu Lena juga sudah berkenan untuk berbagi. Terima kasih Bu. Kembali Pak. Bagaimana Pak Gilang? Tadi alhamdulillah proses coachingnya berjalan lancar Pak. Alhamdulillah seperti yang dilihat oleh Pak Ahmad tadi sebagai observer, saya dan Bu Lena sudah melakukan proses coaching Pak. Alhamdulillah. Baik, tadi kan sebelum Pak Gilang melakukan coach kan, Iya. kita di awal sudah sedikit berbincang tentang hal-hal apa saja yang akan disampaikan untuk penekanan kepada seorang Coaching. Coaching, Iya, gitu, ya. betul Pak. Dari situ tadi Pak Gilang sudah menemukan sesuatu yang sangat luar biasa atau indikator-indikator yang bisa memunculkan dari coach itu sendiri gimana? Ya, kalau menurut saya tadi proses coachingnya itu sudah sesuai dengan alur Tirta Pak. Jadi di mana saya tetap mengikuti alurnya sesuai sistematis gitu pada saat proses coaching. Saya pertamanya itu mengajukan pertanyaan kepada coach gitu untuk pemantik, lalu kemudian saya mengidentifikasi kira-kira kebutuhan apa saja atau masalah apa saja yang sebenarnya dialami oleh si coach itu Pak. Setelah itu saya menanyakan kepada si coach itu terkait rencana aksi yang akan dia lakukan. Setelah saya sudah menanyakan itu dan coach pun sudah menjawab sesuai dengan pertanyaan saya kembali lagi memantik si coach untuk bisa kira-kira tanggung jawab yang seperti apa atau komitmen yang akan dia lakukan ketika rencana aksi tersebut mengalami hambatan atau kelancaran seperti itu Pak. Kedepannya mau seperti apa, apakah dilanjutkan atau dihentikan seperti itu Pak. Menurut saya sudah sesuai dengan alur Tirta. Baiklah, kalau dari apa yang telah disampaikan oleh Pak Gilang sudah sesuai dengan apa yang telah disampaikan secara alur Tirta ya, di mana Iya, betul, Pak. kali-kali kita bisa melakukan proses yang lebih baik lagi ke depannya. Tentunya kita bisa mengidentifikasi masalah-masalah yang ada. Saya rasa sudah sesuai dengan apa yang ada di dalam, bukan kamus enggak ya, alur Iya, Tirta, supaya alur di Tirta situ itu, memang Pak. untuk memberikan suatu bagaimana ketika kita itu bisa memancing
emosi-emosi anak sehingga anak itu bisa berjalan dengan baik. Dan yang terakhir ini Pak Gilang. Iya Pak. Ya. Setelah melakukan coaching ini, nanti apakah Pak Gilang sendiri ingin apa yang dikembangkan ke depannya setelah melakukan hal ini? Oke, untuk proses coaching ke depannya mungkin saya akan lebih mengembangkan terkait pertanyaan yang berbobot Pak. Jadi nanti ketika proses coaching, si coach ini lebih bisa mengutarakan apa permasalahannya, kemudian nanti juga mereka bisa merencanakan hal-hal yang lebih baik ke depannya. Dan yang paling penting adalah tentang komitmennya Pak. Setelah proses coaching ini, apakah dia bisa berkomitmen untuk melanjutkan hal-hal yang sudah baik dan meningkatkan hal-hal yang dirasa kurang baik. Seperti itu sih Pak. Sangat luar biasa Pak Gilang. Ya, semoga kasih, Pak. apa yang menjadi harapan dari Pak Gilang sendiri itu bisa menjadi satu kenyataan. Amin, dan amin, kita Pak. selalu berdoa semoga tentunya pendidikan harus selalu berkembang dan tentunya itu tidak lepas dari kita ya sendiri ya. Kita sebagai seorang pendidik dan apa yang telah dilakukan oleh Pak Gilang sangat luar biasa. Semoga ke depan lebih baik dan saya rasa cukup dulu Pak Gilang. Siap Pak, saya terima kasih juga waktunya dari Pak Ahmad sudah berkenan untuk menjadi observer tadi pada saat proses coaching. Baik, terima kasih sama-sama Pak Gilang. Baik Pak, terima kasih Pak. Baik Bapak dan Ibu guru hebat sekalian, demikianlah proses demonstrasi konseptual mengenai coaching supervisi akademik yang telah kelompok kami lakukan. Kami dari calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Cilacap. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan.